Fitri ini sangat simpel sekali gitu ya. Dan ini saya sangat bersyukur sekali ada banyak berkat yang saya dapatkan yang tentunya dengan niat yang baik dalam menjalankan bisnis 3 Network ini gitu ya. Kita diberkati untuk memberkati gitu Bapak Ibu. Jadi ya bersyukur sekali banyak hal yang bisa saya dapatkan ya. Star Cruise meraih 2,3 juta rupiah per bulan dalam waktu 2 tahun 7 bulan gitu ya, dan sampai rumah 5 miliar cash dari bisnis 3 Networks ya. Jadi nikmat mana yang didustakan gitu ya. Jadi apalagi yang kurang dari bisnis 3 Network ini? Apalagi selain saya banyak juga mitra-mitra kami, agensi-agensi partner kami yang menjalankan bisnis ini yang sudah membuktikan juga gitu ya. Selain saya banyak juga. Kalau seandainya saya buka bisnis konvensional gitu ya, dan misalnya nih saya punya beberapa platinum, beberapa gold agensi saya rekrut mereka jadi seorang karyawan deh bekerja di bisnis konvensional saya. Kira-kira mereka bisa nggak beli rumah seperti di 3 Network ini? Mungkin mereka butuh waktu puluhan tahun Bapak Ibu, tapi di bisnis 3 Network ini mereka jalankan, mereka tidak perlu saya paksa, hanya sedikit mindset atau visi misi yang sama gitu ya, dan mereka bergerak dengan impian mereka masing-masing. Dan hanya dalam waktu 2 tahun 3 tahun mereka juga bisa beli rumah mereka sendiri gitu. Itu dahsyatnya bisnis 3 Networks. Walaupun kelihatannya di awal bisnis ini cuma 350.000 per bulan, cuma 700 atau 1 juta gitu ya. Jadi kelihatannya omsetnya akan sangat susah sekali untuk mencapai omset miliaran gitu. Tapi yang namanya marketing plan 3A ini unlimited gitu ya. Jadi kedalamannya sampai unlimited ini yang membuat untuk mencapai omset puluhan miliar itu sangat-sangat mudah sekali menurut saya gitu ya. Nah, ada beberapa hal ya dari perjalanan bisnis saya, dan di sini saya akan perlihatkan statement bonus di awal-awal saja Bapak ya, untuk mewakili perjalanan bisnis saya di awal gitu ya. Apakah mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali bergabung menjalankan bisnis 3 Network ini sebagai agensi partner kami di 3 Networks, dan mungkin berpikir ini bisnis menarik, banyak orang yang membuktikan ya, banyak orang yang sudah sukses, tapi apakah saya bisa ya kita ya? Atau mungkin Bapak Ibu menebak-nebak gitu ya, mungkin Pak Arya bisa, mungkin dia karena punya banyak relasi gitu ya. Nah jadi saya akan buktikan Bapak Ibu, saya buktikan by data dan fakta bahwa apakah saya banyak punya relasi sehingga saya bisa menjadi crown agency. Oke, di sini ya Bapak Ibu, pengalaman saya dulu pernah gagal di bisnis MLM produk ya, dan dari sana pun banyak teman yang nggak percaya sama saya gitu. Nah selain itu juga saya juga sebelum ketemu bisnis 3 Network, saya juga pernah tertipu di bisnis money game, dan itu hampir 1 miliar. Artinya apa? Ya artinya pada saat kondisi seperti ini banyak sekali teman-teman saya yang nggak percaya. Bukannya saya memiliki daftar nama, tapi saya memiliki daftar haters gitu ya. Banyak sekali teman-teman saya yang nggak suka gitu ya, nggak suka. Apalagi pada saat saya menjalankan bisnis 3 Networks ini, mereka jadi hatersnya gitu ya. Jadi nggak ada yang mau bergabung Bapak Ibu ya. Bukannya saya nggak punya daftar nama, tapi saya malah nggak ada orang yang percaya sama saya, karena waktu itu latar belakang saya tertipu di bisnis money game hampir 1 miliar, bahkan mengajak teman-teman tertipu juga gitu kan. Nah itu yang membuat saya sangat-sangat susah sekali untuk menjalankan bisnis ini di awal gitu ya. Saya buat daftar nama, tapi semua daftar nama saya basi. Basi dalam artian teman saya udah tahu semua. Ketika saya telepon, mereka nggak ada yang angkat telepon, dan mereka sudah pasti bisa nebak ini pasti nawarin money game lagi nih gitu ya. Itu yang sering terjadi. Bahkan ada teman saya ketika saya prospek dan positif ingin bergabung gitu kan, teman saya yang positif ini cerita sama temannya yang lain, dan teman yang lain mengatakan, nanya gini, ini yang nawarin siapa? Nawarin Pak Arya. Oh jangan, kemarin dia gagal, apalagi sekarang gitu. Jadi nggak jadi join gitu ya. Nah saya sejak pertama saya bergabung itu di 14 Mei 2014 ya, jadi saya bukan orang pertama gitu ya, saya orang ke 17.412 ya, nomor ID saya 17412. Dan saya juga ketika
ketika di Bali ini belum saya bergabung, memang sudah ada peringkat silver agensi di Bali ini. Jadi saya bukan orang pertama di Bali juga. Nah, di sini saya lakukan bisnis ini dengan sepenuh hati ya. Saya sana sini prospek, saya ditolak gitu ya. Bahkan 39 orang, saya dalam 1 bulan tuh saya hanya mampu ketemu 39 orang dan semuanya nolak Bapak Ibu teman saya. Ya maklum lah ya, daftar nama saya basi semua gitu. Nah, saya udah kerja keras banget waktu itu, saya sudah merasa ini saya sudah banting tulang sampai tulang dibanting-banting, jungkir balik jungkir gitu ya. Cuman kok nggak ada hasil gitu. Ya karena relasi saya nggak ada gitu. Karena daftar nama saya basi. Ya, 39 orang menolak saya dan bonus saya 0. Dan di sana saya harus ada kepentingan lain lagi di mana saya harus bayar cicilan 11.500.000 setiap bulan Bapak Ibu. 11.500.000 setiap bulan karena saya utangnya 1 miliar. Waktu saya utang 1 miliar itu saya terpaksa pinjam uang di koperasi di daerah saya gitu ya. Kenapa? Karena saya tidak mau ribut dengan tim-tim saya yang lama gitu ya. Jadi saya kembaliin aja uangnya, kembalikan saja gitu ya. Walaupun itulah uang kita semuanya dibawa kabur perusahaan gitu ya. Cuman yang namanya kepercayaan kan mahal sekali ya. Ya lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan kepercayaan gitu ya. Nah, walaupun saya sudah kembalikan modal-modal mereka Bapak Ibu, tetap aja saya prospek lagi ya mereka nggak percaya lagi gitu ya. Ya, mereka nggak percayanya karena masa lalu saya, bukan nggak percaya sama saya gitu ya. Nggak percaya sama masa lalu saya yang selalu gagal. Jadi saya dicap bahwa saya selalu memilih peluang, pasti peluangnya selalu bikin orang gagal gitu. Nah itu yang membuat kenapa susah sekali saya merekrut di bulan pertama. 39 orang loh menolak saya Bapak Ibu ya. 39 orang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah jadi ketika 39 orang menolak saya ini, ini membuat saya nggak menyerah gitu ya. Ini baru 39 orang. Jumlah penduduk Indonesia itu ada 200, oke. Ada 270 juta penduduk Indonesia. Masa untuk ketemu 3 orang aja, masa nggak bisa gitu ya. Itu yang saya pikirin. Yang pertama, yang kedua, saya punya prinsip yang namanya ditolak. Itu kalau seandainya saya itu sudah ditolak 5 kali sama satu orang itu gitu. Jadi saya misalnya ketemu Pak Budi, dan saya prospek Pak Budi nolak saya. Itu baru penolakan yang pertama. Nah, itu belum penolakan bagi saya. Kalau Pak Budi itu sudah nolak saya 5 kali, baru saya katakan Pak Budi udah nolak saya. Mungkin pada saat pertemuan pertama, saya prospek, saya gunakan slide presentasi waktu itu, dari awal sampai akhirnya nolak. Mungkin waktu itu Pak Budi, ya mungkin timingnya belum tepat gitu ya. Mungkin nggak fokus, melihat presentasi saya gitu ya, dan saya positif aja. Akhirnya minggu depannya saya telepon lagi Pak Budi, ya saya telepon Pak Budi gitu ya, Bud, ini ada bisnis bagus nih gitu ya. Pak Budi ini heran sama saya, kayaknya kemarin sudah deh gitu ya. Nah saya jawab gini, kemarin beda, kalau kemarin tuh car, sekarang ini CAR gitu ya. Ya jadi pada saat saya ketemu ya sama aja saya presentasi gitu ya. Jadi saya tuh lakukan hal yang sama terus menerus, cuman kuantitasnya saja Bapak Ibu. Karena ini bisnis simple, nggak rumit-rumit banget ya kuantitas. Tidak rumit-rumit sekali gitu ya, tidak harus punya ilmu yang wow seperti itu. Jadi kita ilmunya cuma 5 langkah sukses, dan itu Bapak Ibu lakukan terus menerus, ulang. Kalau misalnya belum ada, ya lakukan lebih banyak lagi. Kalau belum ketemu lagi, lakukan lebih banyak lagi. Hanya itu saja Bapak Ibu, sederhana. Ini bisnis sangat-sangat sederhana sekali gitu ya. Nah, akhirnya dari 39 orang yang menolak saya itu di bulan kedua, Bapak Ibu, saya prospek lagi, ya karena maklum saya daftar nama nggak ada gitu ya. Jadi saya paksakan mereka, saya ngotot Bapak Ibu, ya ngotot Bapak Ibu waktu itu. Nah, jadi ini saya bermain quantity, ya kuantitas. Jadi perbanyak saja, dan akhirnya saya bisa gitu ya. Nah ini agak melenceng di slide-nya. Nah ini ngomongin money game ini ya, boleh juga nih ngomongin money game. Oke ya, sebelum saya lanjut, ini ada track record. Nah, track record bisnis money game. Kalau misalnya di Bali kan saya sempat pelajari nih Bapak Ibu, bisnis money game-nya seperti apa, track record-nya gitu ya. Nah, waktu di awal-awal saya melihat money game itu, Ponzi sama money game kan beda ya Bapak Ibu ya. Ponzi itu adalah
sebuah skema di mana kayak seperti piramida gitu ya, menguntungkan yang di atas dan ujung-ujungnya saling transfer gitu ya, komunitas saling transfer dan biasanya ada kedok produk. Nah, caranya untuk mengenali Ponzi ini adalah sebenarnya Ponzi ini eh, produknya itu tidak senilai dengan apa yang Bapak Ibu bayar. Misalnya Bapak Ibu beli gelang atau kalung ya, kalung kesehatan yang biasanya harganya itu kalau sekarang paling 200 300 ribu. Kalau dulu Bapak Ibu dijualin 5 juta, 12 juta. Nah, jadi tidak sebanding nilainya tidak sebanding dengan apa yang Anda bayar. Nah, itu indikasi termasuk Ponzi Bapak Ibu. Apalagi ada sistem networkingnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan 3i? Apakah 3i termasuk Ponzi gitu ya? Nah, kalau 3i ini Bapak Ibu bayar premi 350.000. Bapak Ibu sudah di cover asuransi jiwa 21 juta. Baru bayar premi 350.000 sudah dapat manfaat dengan nilai 21 juta. Ya, tidak hanya senilai, tapi lebih daripada nilai apa yang Bapak Ibu bayarkan. Belum lagi Bapak Ibu ketika nilai investasi ini Bapak Ibu terus bayarkan terus premi Anda dan berkembang, di samping 21 juta uang pertanggungan ya aset asuransi Anda sudah punya, Anda juga memiliki nilai dari dana yang dialokasikan ke instrumen investasi oleh manajer investasi dari CAR seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas bahwa 3i Network ini bukan Ponzi, apalagi kita legal gitu ya. Nah, terus money game, kita berbicara money game. Kalau money game itu eh, pengelolaannya cuman gini aja Bapak Ibu. Kalau kita berbicara money game, kedoknya itu cuman Anda taruh uang, ya 2 bulan 3 bulan itu profit di atas 3,5% atau 2,5%, bisa 5% per bulan atau 10% per bulan gitu ya. Nah, jadi kalau kalau kita lihat aja ininya ya, logisnya. Secara logis, kalau misalnya ada finance yang ngasih pinjaman gitu ya, dan itu dari kredit aja berapa persen sih finance itu dapat keuntungan untuk bisa di-sharingkan ke nasabah yang lain gitu ya, atau bank gitu ya. Ya paling enggak kurang dari 2,5 atau 3,5% gitu ya. Nah, kalau seandainya sudah lebih dari 2,5 atau 3,5%, itu pasti ada resiko besar yang harus ditanggung Bapak Ibu. Biasanya kan kalau misalnya Anda ditawarkan money game, Anda investasi 10 juta diiming-imingi atau dijanjikan profitnya 10% setiap bulan. Nah, itu sudah sangat-sangat beresiko. Nah, sekarang money game itu biasanya uang Anda dikelola di mana gitu ya. Oke, saya hapus dulu. Money game biasanya uang dikelola yang pertama di trading forex. Ya. Di trading forex ini memang high risk, high return gitu ya. Anda bisa dapatkan uang 1 miliar dalam waktu 1 hari, tapi Anda juga bisa menghilangkan uang 1 miliar, 2 miliar dalam waktu 1 jam juga di forex gitu ya. Nah, terus tapi biasanya kedoknya dikelola di tambang emas, kedoknya dikelola di properti lah ya. Tapi kalau kita lihat logikanya saja, kalau kelola di properti kan itu adalah investasi yang nggak liquid gitu ya, nggak mungkin bisa memberikan profit konsisten seperti itu. Yang kedua yaitu di judi atau kasino. Oke. Nah, ini pengelolaan dari money game. Kalau Bapak Ibu ingin pengen buat money game, gampang ya. Anak kelola di sini aja. Ya, tapi siap-siap kena pasal gitu ya. Nah, itu. Di sini aja Bapak Ibu ya. Jadi pengelolaannya di sini makanya mereka bisa memberikan profit di atas logika gitu ya. Kan kalau udah seperti ini ya Anda harus siap dengan resiko. Ya, resiko. Kadang-kadang Anda mengatakan, wah Pak, saya mau main sendiri aja, saya nggak ngajak teman. Ya, di awal-awal memang seperti itu. Ketika Anda sudah main sendiri, terus sudah dapat profit sedikit demi sedikit, sudah mulai gatel ya tangannya, ya sudah mulai gatel untuk nawarin ke teman nih loh, saya invest 10 juta, 2 bulan lagi, 2 bulan kemudian saya sudah dapat dari 10 juta beranak jadi 60 juta, seperti itu. Ya, itu ya psikologis manusia Bapak Ibu. Nggak bisa seperti itu ya. Nah, itu money game. Nah, sekarang
para mafia-mafia yang ada yang bermain money game atau menciptakan sistem-sistem ponzi atau money game ini, untuk di Indonesia kan ini sebagai lahan basah Bapak Ibu, karena kita Indonesia negara berkembang gitu ya. Indonesia sebagai negara berkembang dan orangnya ya banyak yang serakah-serakah juga gitu kan. Udah serakah, nggak belajar lagi. Nah, itu yang terjadi. Ya saya juga dulu gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya saya rugi 1 miliar gitu. Nah, sekarang banyak nih kedok-kedoknya dari pengalaman ya yang saya lihat, tapi saya nggak ikut semua Bapak Ibu ya. Dari pengalaman yang perjalanan di Bali yang saya lihat adalah yang pertama dulu ada kedoknya koperasi. Nah, yang koperasi ini sebenarnya gampang banget. Anda juga bisa bikin Bapak Ibu, karena koperasi ini di dalam regulasi koperasi itu boleh memberikan profit sampai 10%, 20%, 50% juga boleh, karena koperasi kan sifatnya intern, antar anggota koperasi itu gitu. Nah, itu yang dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi bebas, yang penting kesepakatan anggota koperasi gitu. Nah, ujung-ujungnya dananya dikelola di mana? Ya di forex ya, judi, kasino seperti itu. Yang akan memberikan hasil besar, resiko juga sangat besar sekali gitu ya. Nah, dulu ada kalau di Bali ada namanya koperasi KKM ya, koperasi Karangasem Membangun gitu. Terus ada kalau zaman ada juga di Jawa Tengah kalau nggak salah ya, koperasi Langit Biru. Nah, itu bermasalah juga. Nah, setelah yang namanya money game atau mungkin Ponzi yang berkedok koperasi sudah mulai nggak menarik lagi, muncul lagi money game atau Ponzi yang kedoknya ini buka-bukaan gitu ya. Kalau koperasi udah ketahuan, langsung nih, ini loh kita langsung trading gitu. Trading, investasi, dana dikelola, dititip di perusahaan, dan perusahaan berani ngasih sekian gitu. Dan apalagi ini trader yang sangat berpengalaman gitu ya. Jadi dijual seperti itu. Um, ya banyak yang tertarik juga, padahal sudah dikasih tahu resikonya, tapi yang namanya networking kan pasti ada distorsi ya. Di atas bilang resiko, sampai ke bawah bilangnya aman-aman. Akhirnya banyak korban Bapak Ibu. Nah, setelah itu kalau nggak salah ini tahun 2000 berapa gitu ya, 2010 atau 2011 gitu ya, dulu ada yang namanya Lexus Venture, ada yang namanya Speedline, yang memberikan profit 2% per hari Bapak Ibu, dan memang ditradingkan gitu ya. Nah berikutnya, udah tumbang semua, muncul lagi, ada yang namanya kedoknya tambang emas. Nah ini saya ikut dulu Bapak Ibu, waktu itu saya sempat kerja, dan saya pakai gaji saya untuk ikut yang tambang emas. Dulu namanya VGMC, Virgin Gold Mining Corporation. Terus ada Escape MC yang pokoknya kedoknya adalah tambang-tambang emas deh ya. Waktu itu semua Bapak Ibu serentak, semua tambang emas semua gitu ya. Ada saingannya lagi, semua serentak Bapak Ibu. Ya, yang terjadi adalah satu tutup, semua tutup Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Oke. Nah, akhirnya setelah tutup, ya, muncul lagi kedok advertising gitu ya. Ada yang klik-klik iklan, dapat $100 gitu ya. Dan banyak lagi Bapak Ibu. Ya. Akhirnya semua kayak latah gitu. Ya, satu perusahaan sudah terbukti semua ikut gitu ya. Dan akhirnya ada satu leader yang sampai ikut 2-3 perusahaan. Karena mereka lihat memang bisnis seperti ini ya harus hit and run. Ya, hit and run ya. Jadi mereka tahu kapan harus run ya. Kapan harus lari dari bisnis itu gitu. Mereka tahu Bapak Ibu, kita pemain dedekot money game ya. Berikutnya kalau sudah selesai tutup semua, muncul lagi Ponzi money game kedok komunitas ya. Nah, ini lebih terang-terangan Ponzinya. Ya nggak ada produk ya, kedoknya untuk membangun masyarakat, membangun ekonomi masyarakat, mencetak entrepreneur sebagai modal usaha. Wah, banyak deh, banyak ininya ya, alasan-alasannya yang terkesan akan menjadi juru selamat penolong masyarakat, dan akhirnya yang terjadi semua dirugikan Bapak Ibu ya. Contohnya MMM, Dream for Freedom, dan banyak lagi. Oke. Dan baru-baru kemarin-kemarin juga muncul lagi gitu ya. Karena memang muter-muter gitu-gitu aja Bapak Ibu. Pola-polanya memang seperti itu gitu ya. Berikutnya Ponzi money game dengan kedok Bitcoin gitu ya. Itu dulu tahun 2010 kalau nggak salah harga Bitcoin Rp500 gitu ya. Rp500 atau Rp5.000 gitu ya. Mungkin sekarang udah mulai hit lagi Bitcoin. Ya sekarang semua mainannya Bitcoin. Apalagi sekarang ada anak-anaknya ya. Ada BNB, ada .g, ada banyak lagi anak-anaknya yang sejenis Bitcoin gitu ya. Wow, sekarang lagi rame tuh mereka trading Bitcoin gitu ya. Dan ada juga mereka memanfaatkan ini sebagai kedok Ponzi atau kedok money game gitu ya, menggalang dana masyarakat,
dan dikelola sendiri, diberikan profit yang pasti seperti itu. Dan ini sangat beresiko ya kalau misalnya masyarakat yang awam yang nggak tahu ini siap-siap jadi korban. Oke. Nah berikutnya setelah kedok Bitcoin sebenarnya dulu sudah ada ya kedok Bitcoin ya, ada namanya OneCoin Bapak Ibu, itu besar banget di Bali dulu ya. Sekarang ada lagi gitu ya, tapi nggak kapok-kapok Bapak Ibu. Makanya saya heran kenapa bisa seperti itu ya. Nah, Ponzi Money Game setelah Bitcoin nanti muncul lagi Ponzi Money Game kedok aplikasi ya, mungkin aplikasi bayar listrik, mungkin Anda ingat ya, apa itu bisnisnya itu, aplikasi bayar pulsa, ya itu digunakan sebagai kedok produk, dan ujungnya Ponzi gitu. Oke. Nah, berikutnya Ponzi Money Game dengan kedok marketplace, ya banyak ya saingannya Tokopedia, saingannya Shopee, tapi dia buat berbayar. Dan sebenarnya gratis gitu kan, cuman dibuat berbayar supaya bisa muter duitnya, bisa saling transfer antar member. Tentunya yang di atas pasti akan lebih diuntungkan gitu ya. Banyak Bapak Ibu, dan saya yakin kan muter-muter gitu-gitu aja gitu ya. Muncul VTube kemarin ya, tapi itu VTube kan basicnya kedok komunitas ya, balik lagi komunitas lagi gitu. Dan masih banyak lain yang terus berevolusi ya, ulang-ulang, dan memang lahan basahnya di Indonesia. Dan kalau saya lihat Bapak Ibu ya, yang kasihan itu teman-teman kita yang ada di Indonesia bagian timur gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat jalurnya itu Malaysia terus Batam, baru Sumatera, Jawa, ya Jakarta. Gitu. Apalagi yang jual beli poin seperti itu, biasanya yang terjadi Sumatera, Jawa tutup gitu ya, baru poinnya dijual di Bali. Mereka udah tutup, kita baru launching Pak di Bali. Nah, terus di Bali udah mau tutup, di NTT itu baru launching. Oke, makanya teman-teman yang ada di Indonesia NTT ya, ada di Indonesia Timur gitu ya. Jadi agak terlambat gitu ya, ketipunya agak terlambat gitu. Jadi makanya perlu hati-hati gitu kan. Nah, ini nggak akan pernah berhenti gitu kan. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu berpikir, Pak, kenapa kok money game itu terus ada ya gitu ya. Nah, sama seperti kalau kita nanya, kenapa judi kasino itu terus ada gitu. Karena peminatnya masih banyak gitu. Kalau peminatnya nggak ada, ya baru bisa kita berhentikan gitu ya. Makanya kita tetap harus waspada, walaupun sudah banyak money game yang diberhentikan, pasti akan ada lagi terus-menerus. Dan biasanya di masa-masa krisis seperti inilah, masa-masa yang tepat untuk mereka muncul lagi, Bapak Ibu. Di mana di masa krisis kan mereka banyak masyarakat yang terdampak dari perekonomian. Nah, terdampak di perekonomian, yang terjadi adalah logistiknya terganggu. Logistik terganggu, ya logika terganggu. Ketika logika terganggu seperti ini, money game masuk, ya selesai. Ditawarkan dapat uang cepat, ya langsung gitu ya, langsung diambil, langsung dijalankan seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati ya. Ini saya belajar dari pengalaman juga, tapi nggak semua money game saya ikutkan, hanya beberapa saya, dan itu semua ujung-ujungnya rugi dan hutang miliaran Bapak Ibu teman sekalian ya.